Pemirsa, unjuk rasa terkait evaluasi pemerintahan Jokowi Amin di perbatasan Makassar dan Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Mahasiswa sempat terlibat bentrok dengan pengendara motor serta polisi. Kericuhan awal terjadi saat seorang pengendara motor yang diduga terjebak kemacetan tiba-tiba memukul salah seorang pendemo di Goa, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Akibatnya mahasiswa yang berunjuk rasa emosi dan menyerang balik pengendara sepeda motor hingga kericuhan pun meluas. Petugas kepolisian yang kesal bahkan sempat bentrok dengan mahasiswa hingga sejumlah mahasiswa terpaksa diamankan untuk menghindari ketegangan. Unjuk rasa mahasiswa digelar bersama dengan kedatangan Presiden Joko Widodo di Sulawesi Selatan. Perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama 2 tahun ini diuji pandemi COVID-19. Pandemi pun berjalan fluktuatif naik turun dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah. Rencana dan target awal pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak bisa dibilang berjalan mulus. Setelah beberapa bulan dilantik, virus COVID-19 akhirnya tiba di Indonesia. Awalnya pemerintah sempat bersikap tenang cenderung cuek terhadap penyebaran COVID-19 di Indonesia untuk menghindari kepanikan masyarakat. Hingga akhirnya muncul 2 kasus pertama pada 2 Maret 2020 yang diumumkan resmi di Istana. Saya telah menyampaikan ada 2 pasien yang sudah positif terkena virus COVID-19. Yang sekarang kita sebut sebagai kasus 1 dan kasus 2. Pemerintah juga telah melacak semua orang yang sempat kontak dengan kedua pasien kasus 1 dan kasus 2 ini. Pemerintah melakukan upaya maksimal untuk mencegah agar jangan sampai titik awal ini meluas menjadi sebuah wabah di dalam negeri. Setelah 16 hari pengumuman kasus pertama, penyebaran COVID-19 di Indonesia mulai mengkhawatirkan. Pemprov DKI Jakarta meminta kepada Menkes Terawan agar mendapatkan kebijakan pertama COVID bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB. Semua kegiatan masyarakat yang tidak bersifat penting, bahkan kegiatan di rumah ibadah pun sempat dihentikan. Alih-alih beristilah menuju new normal, lonjakan penyebaran COVID-19 justru muncul bergelombang. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB diikuti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berimplikasi pada aktivitas perekonomian serta aktivitas lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 hanya mencapai 2,97%. Pengangguran massal pun bermunculan. Saat inilah kuasa kebijakan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin diuji. Salah satu langkah pemerintah yang dinilai mampu mencegah pandemi berkepanjangan adalah vaksinasi. Meski pada awalnya dibatasi, namun kini capaian target vaksinasi di sejumlah daerah mulai mampu mengatasi penyebaran COVID-19. Setelah melalui berbagai hantaman saat pandemi, mampukah pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin mengubah sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih baik? Tim Liputan iNews melaporkan. Polri terus membenahi diri setelah mendapat berbagai kritikan. Setelah mengeluarkan telegram, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya menindak tegas oknum anggota Polri yang melanggar aturan. Dalam sepekan terakhir, institusi Polri mendapat kecaman masyarakat atas sikap anggota Polri yang dinilai tidak profesional. Kasus pertama yang mengundang kecaman masyarakat adalah penetapan tersangka seorang pedagang yang menjadi korban penganiayaan preman di Percut Seituan, Sumatera Utara.
Gara-gara masalah ini, Kapolsek Percut Setuan dicopot dari jabatannya. Peristiwa kedua, penganiayaan pengendara motor oleh polisi lalu lintas di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kasus ini berujung permintaan maaf, namun polisi yang bertugas dicopot dari posisinya. Selanjutnya muncul kasus polisi membanting mahasiswa saat mengamankan unjuk rasa di Tangerang, Banten. Bantingan ala smackdown ini viral di media sosial sehingga Polri mendapat kecaman. Brigadir NP yang membanting mahasiswa langsung diperiksa dan ditahan di Polda Banten. Kecaman terhadap Polri kembali memuncak setelah kasus Kapolsek Parigi Motong, Sulawesi Tengah memperkosa anak tersangka pencurian ternak. Korban dijanjikan orang tuanya akan dibebaskan dari jerat hukum. Namun janji ini hanya rayuan belaka. Setelah kejadian-kejadian ini, Kapolri mengeluarkan telegram dan memerintahkan jajarannya menindak tegas oknum polisi yang melanggar aturan. Kita jangan anti kritik terhadap sesuatu yang kemudian itu sifatnya di satu sisi kita anggap itu seperti menyerang Polri. Kita harus lihat kondisinya. Kalau memang itu memang mewakili apa yang dirasakan oleh masyarakat, tentunya kita jawab kritik tersebut dengan melakukan langkah-langkah dan tindakan di lapangan untuk bisa menjadi lebih baik. Meski geram dengan pelanggaran-pelanggaran ini, Kapolri tetap memberikan penghargaan kepada polisi yang bekerja keras menjalankan tugasnya, salah satunya petugas yang berjibaku menangani COVID-19. Sigit memastikan Polri terbuka terhadap kritik masyarakat untuk Polri yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang petugas Dinas Perhubungan di Goa, Sulawesi Selatan terekam saat tengah meminta pungli sebesar Rp250.000. Uang itu disebut untuk biaya kir kendaraan. Berapa biasanya? Kenapa bisa 2,5? Oh iya, 2,5 mau punya berapa? Berapa biasanya? Aku setilah. Terserah. Dalam rekaman video ini, seorang oknum petugas Dinas Perhubungan berinisial HA diduga melakukan pungli kepada sopir pick-up. Tidak usah kok foto-foto itu. Biar nih, tidak masalah. Kenapa 2,5? Saya baru-baru mengurus kemarin di gua, tidak sebanyak itu. Peristiwa ini terjadi di Jalan Manggarupi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku meminta uang sebesar Rp250.000 untuk biaya kir kendaraan korban yang sudah tidak aktif. Permintaan ini ditolak korban hingga mereka terlibat adu mulut. Tidak boleh begitu, Pak. Cocok nih, tidak boleh begitu. Masa kau tahan saya baru kau minta uang 250 baru tidak jelas. Saya kesalah sekarang. Sementara itu, Dinas Perhubungan setempat menyatakan oknum tersebut merupakan petugas bantuan dari Satpol PP Goa. Yang bersangkutan ini adalah anggota Satpol yang di BKOK di Dinas Perhubungan. Surat keputusannya SK yang dimiliki itu adalah SK dari Satpol PP. Dinas Perhubungan Kabupaten Goa akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menindak oknum ini. Sementara itu, warga diimbau untuk tidak takut melapor jika mengetahui adanya tindakan pungli. 2,5, kenapa? Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Cocok nih, ini saya kesana ke kantor. Pemirsa, sejumlah daerah mengalami kelangkaan BBM. Antrian panjang terjadi di sejumlah SPBU. Kelangkaan solar terjadi di sejumlah wilayah di Labuan Batu, Sumatera Utara. Hampir 2 bulan sejumlah SPBU mengalami keterbatasan ketersediaan solar. Setiap hari antrian panjang truk, bus maupun mobil pribadi terjadi di setiap SPBU. Kemacetan pun terjadi di jalan lintas Sumatera. Bang, kalau harapan bawa saya, maksud saya kalau mau menaikkan minyak ini naikkan gitu loh, Pak. Penting ada apa nggak seperti gini lah, nanti antri susah cari minyak awak kan gitu, Pak. Oke. Kita ini namanya orang kita sopir ini, Pak, kan tahu lah, Pak, jalan berapa kan kasih tahu kitanya segitu untuk mau isi minyak. Antrian panjang kendaraan juga terjadi di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim Ponorogo. Ratusan kendaraan menunggu giliran ke SPBU Keniten. Untuk mendapatkan solar, para sopir ini menunggu hingga 4 jam lebih. Mereka rela mengantri lama karena di SPBU lain solar sudah habis, mulai dari Madiun hingga ke Ponorogo.
Sementara itu, pasca pemberlakuan program Langit Biru oleh PT Pertamina Region Sulawesi, penyaluran BBM jenis premium dibatasi. Akibatnya, sejumlah SPBU di Palopo mengalami kelangkaan BBM. Lambatnya pendistribusian dari pihak depot juga menjadi salah satu sumber masalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apa penyebab kelangkaan BBM solar bersubsidi di sejumlah daerah? Sudah bergabung bersama kami pejabat sementara Corporate Sekretari PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting. Selamat sore Pak Irto. Selamat sore Mbak Stefani. Baik, Pak Irto, jadi apa sebenarnya penyebab BBM adanya kelangkaan di sejumlah daerah? Baik, terima kasih Mbak Stefani. Jadi kalau kita lihat ya, dalam beberapa minggu terakhir ini memang terjadi peningkatan kebutuhan solar yang cukup tinggi. Jadi sejak penurunan level PPKM mungkin ini sebagai salah satu gambaran bahwa perekonomian kita sedang tumbuh pasca pandemi COVID. Jadi selama September hingga Oktober kalau kita punya datanya di sini memang ada peningkatan solar subsidi. Nah kita bicara solar subsidinya ya Mbak Stefani, itu ada peningkatan hingga 15% per harinya. Bila kita bandingkan dengan periode Januari sampai Agustus. Jadi ini yang mendorong mungkin terjadinya kekurangan di beberapa tempat. Tapi bisa kami pastikan ini kita ada sekitar 7.000 SPBU, Mbak Stefani. Jadi beberapa lokasi tadi mungkin yang digambarkan dari iNews, ini juga menjadi perhatian kami untuk menambah stok di SPBU-SPBU tersebut. Baik, artinya untuk peningkatan demand atau permintaan ini hanya untuk jenis solar bersubsidi saja, Pak Irto? Betul sekali Pak, betul sekali Mbak Stefani. Jadi sebenarnya kita bicara ini soal subsidi ya, tapi secara keseluruhan untuk BBM pun ada peningkatan juga, bukan hanya solar subsidi. Artinya ini memang perekonomian sedang bertumbuh sehingga mobilisasi masyarakat, kendaraan udah mulai meningkat sekarang. Jadi khusus yang solar subsidi tadi yang saya sampaikan itu ada sekitar 15% peningkatannya per hari. Baik, adanya peningkatan permintaan ini yang menyebabkan adanya kelangkaan atau antrian di sejumlah SPBU. Apakah artinya selama masa PPKM ini memang ada pengurangan pasokan BBM terutama untuk jenis solar subsidi, Pak? Jadi kalau bicara pasokan Mbak, pasokan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Serta ini kan merupakan solar subsidi yang ditentukan dari pemerintah ya. Jadi ini bagian dari komitmen kami dalam penyaluran tepat sasaran Mbak. Saya katakan ini tepat sasaran karena kami akan memastikan penyalurannya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini BPH Migas dan sesuai dengan peraturan Presiden 191 tahun 2014. Jadi di sana ada konsumen-konsumen yang layak atau yang berhak untuk mendapatkan solar subsidi tersebut. Demikian, Mbak. Artinya untuk solusi yang disiapkan Pertamina mengatasi kelangkaan BBM ataupun antrian di SPBU saat ini seperti apa? Baik, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan juga dengan BPH Migas. Jadi kita saat ini juga menambah untuk pasokan-pasokan di SPBU yang tadi mungkin disebutkan di iNews juga. Jadi untuk daerah-daerah yang kemungkinan membutuhkan tambahan, kita sudah mengalokasikan tambahan-tambahan tersebut. Dan kita mengoperasikan beberapa SPBU untuk menerima penyaluran kita 24 jam. Artinya sehingga besok paginya ketika masyarakat ingin beli itu sudah tersedia. Jadi kita mengoptimalkan penyaluran kita ke SPBU, begitu juga untuk penyaluran ke masyarakat. Demikian, Mbak. Apakah ada faktor lain, Pak? Misalnya dugaan oknum yang memborong atau menimbun BBM subsidi selama masa PPKM? Ya, kalau yang beli menggunakan mobil dia memenuhi itu kan mungkin bukan termasuk yang itu ya Mbak. Tapi terkait ada yang memborong, kami terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan tindakan pada oknum-oknum bila emang itu terbukti. Tapi Pertamina sendiri di sini kita sudah menindak ada sekitar 91 SPBU Mbak. Ketika ada melanggar regulasi penyaluran solar subsidi yang tadi saya sebutkan tidak sesuai dengan Perpres 191/2014 misalkan. Dan kami memberikan sanksi berupa penghentian penyaluran atau penutupan sementara untuk SPBU tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Irto atas informasinya sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, mantan teller bank swasta menjadi dalang investasi bodong yang merugikan nasabah miliaran rupiah. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.